Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan untukmu. Kami akan membacakan untukmu. Sanuqri'uka, sa itu akan, nuqri'u fi'il mudhari dari aqra'a yuqri'u. Jadi asalnya qara'a itu membaca. Qara'a yaqra'u membaca, kemudian di depannya ditambah dengan hamzah menjadi aqra'a. Karena ditambah dengan hamzah maka menjadi objeknya dua. Objeknya atau maf'ul bihnya menjadi dua. Membacakan, membacakan Al-Quran kepadamu. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Hati-hati kita membacanya, sa-nya panjang. Fala tansa, bagi yang mempelajari bahasa Arab, tansa di sini fi'il mudhari' rafa' marfu'. Kalau itu rafa' atau marfu', maka la di situ artinya tidak. Bandingkan la juga bisa berarti jangan. Kalau la yang artinya jangan, maka sa harus dibaca pendek dengan membuang ya di belakangnya. Ya, seperti wala tansa nasibaka, wala tansa nasibaka, dan kamu jangan lupa nasibmu. Jadi di sini kamu tidak lupa, karena membacanya dikatakan akan membacakan, maka tidak lupa itu juga berarti masa depan, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini bagaimana ini? Yang berfirman Allah kok yang mengatakan tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Iya, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Jadi ketika kita ingat, itu ya Allah yang membuat kita ingat. Kalau kita lupa, juga Allah yang menghendaki lupa. Terus illa masya Allah, ini biasanya kalau kita yang mengucapkan insya Allah, ya, kalau kita mengucapkannya insya Allah. Tapi kalau Allah yang berfirman, biasanya illa masya Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, al-jahra, yang terang-terangan atau yang keras. Jahr itu yang bisa ditangkap dengan indera. Kalau kita menangkapnya dengan indera pendengaran, maka jahr itu bersuara keras. Ya, seperti kalau kita sholat subuh, maka Al-Quran dibaca dengan jahr. Suaranya keras sehingga kedengaran oleh orang lain, dalam hal ini oleh makmum. Tapi jahr itu kalau berupa kalau dikaitkan dengan indera penglihatan, maka artinya nyata atau terang atau kelihatan. Wa ma yakhfa, dan apa yang samar. Nah, samar itu kalau suara, ya suaranya lirih. Kalau dari observasi mata, maka berarti yang tersamar atau tersembunyi. Kembali ke kata yang pertama, sanuqri'uka.
kami akan membacakan kepadamu. Maf'ul bih yang kedua tidak disebut, yaitu Al-Quran. Jadi sudah diketahui kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Kok pakai kami? Allah kok pakai kami? Dalam Al-Quran Allah kalau berfirman, ada kalanya Allah menyebut dirinya saya, ada kalanya menyebut dirinya kami, untuk hal-hal yang hanya Allah saja, tidak ada yang lain yang menjadi subjek di situ, maka Allah pasti menyebutnya saya. Seperti misalnya ketika mengatakan kepada Nabi Musa, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah atau mengabdilah kepadaku. Saya, aku, ku di situ Allah tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Maka dalam hal itu Allah menyebut dirinya sebagai saya. Tetapi ketika Allah melakukan tindakan-tindakan yang lain, banyak sekali, itu Allah melibatkan makhluknya di dalam menciptakan. Contohnya begini, Allah itu menjamin rezeki kita. Terus apakah lalu Allah itu mengantar beras ke kita, mengantar air Allah sendiri, nih Rizah minum? Tidak. Allah melibatkan makhluknya, antara lain para malaikat. Ya, para malaikat itu orang yang ada yang berspekulasi malaikat itu mempunyai kekuatan energi, ya, karena malaikat itu kan dibuat dari cahaya. Cahaya itu kan energi. Jadi cahaya itu terdiri dari malaikat-malaikat. Ketika Allah mau memberi kita hujan, Allah menaikkan dulu air dari permukaan bumi dan permukaan laut naik. Ketika naik, Allah melibatkan matahari untuk memanasi. Karena panas, lalu terus menguap. Terus ketika mau menggiring ke tempat tinggal kita, Allah melibatkan angin. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan Allah memberi rizki, nahnu narzuquka, nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Karena Allah itu melibatkan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain itu makhluknya Allah yang mekanismenya, sistemnya dibuat oleh Allah. Nah, sehingga bagaimana perjalanan air dari laut sampai ke tempat kita itu Allah menggunakan mekanisme. Bisa nggak Allah menurunkan hujan tanpa proses itu? Bisa, bisa. Tetapi Allah memilih pakai prosedur yang seperti itu, dan prosedurnya baku. Kenapa prosedurnya baku? Karena kalau Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan sistem, menggunakan prosedur yang baku, maka kita bisa membuat perhitungan. Coba kalau Allah menciptakan segala sesuatu, ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk hujan, kita nggak bisa membuat perhitungan. Karena semua dibuat oleh Allah itu dengan perhitungan yang tepat sekali, tidak melenceng sedikit pun. Dan mekanismenya seperti itu. Maka kita bisa memperkirakan, tidak memastikan, memperkirakan kira-kira hujan ini akan berlangsung lagi nggak sampai siang. Nah, itu teman-teman kita di GMKG sudah terampil itu membuat hitung-hitungan seberapa banyak uap yang dinaikkan dari permukaan laut, seberapa banyak yang sudah menggantung di udara, dan seberapa kuat tenaga angin. Kecepatannya berapa kilo per jam, ya. Ini berapa kilo per jam itu kita kagum dengan ciptaan Allah.
angin yang meniup di Los Angeles itu antara 100 sampai 150 kilo per jam. Sehingga api itu tidak hanya naik ke atas, tapi juga ke samping karena kuatnya angin. Hanya Allah yang bisa membuat itu. Nah, itu Allah melibatkan makhluk-makhluknya, antara lain para malaikat. Sanuk riuka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Kenapa Allah menyebut dirinya kami? Padahal kami itu kan saya dan beberapa pihak, beberapa kalau dalam hal ini malaikat dan sebagainya, itu ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, tadi saya kasih contoh, ketika Allah memberi rezeki, Allah juga melibatkan pihak-pihak lain. Rezeki mulai dari air, ketika Allah memberi kita air, Allah melibatkan para malaikat, melibatkan matahari, melibatkan angin dan sebagainya. Nah, ketika contoh lagi yang paling gampang, ibu-ibu begitu punya anak, anaknya lahir langsung ASINY-nya keluar. Sebelum ASINY-nya keluar, sebelum bayi itu lahir keluar dari perut ibunya, bayi itu makan atau mengkonsumsi bahan makanan dari plasenta. Jadi Allah menjamin rezeki manusia mulai dari benih, ya, mulai dari hasil konsepsi dari sperma dan ovum, itu sudah langsung diberi konsumsi oleh Allah. Nah, Allah menggunakan mekanisme ini, melibatkan pihak lain, dalam hal ini mekanisme biologis dari ibunya. Begitu anak itu keluar dari rahim, maka ASI ibunya langsung keluar. Nah, itu bukti jaminan rezeki Allah melalui ibu kita pada waktu kita baru lahir. Nah, padahal Allah kan menjamin semua binatang melata, semua hayawan itu makhluk yang hidup, termasuk manusia dan binatang, itu dijamin rezekinya oleh Allah, dan Allah menyebutnya kami yang memberi rezeki. Nah, kaminya itu melibatkan ibu. Jadi ibu mewakili Allah dalam menyalurkan rezeki kepada bayi. Karena ibu menyalurkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah, maka ibu ini berperan sebagai wakil dari Allah. Itulah sebabnya Allah menyebut manusia itu khalifah yang menjadi wakil Allah ketika menyampaikan rezekinya. Allah berjanji kepada Nabi Adam bahwa keluarlah kamu dari surga, nanti kami akan memberi hidayah kepada kalian. Allah memberi hidayah. Buktinya apa? Allah mengutus para nabi. Beberapa nabi diberi kitab. Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Nabi sudah tidak ada, akan muncul orang-orang yang terpanggil untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya kepada masyarakat. Jadi ada orang yang terpanggil untuk menjadi ustadz, menjadi kiai. Itu mekanisme yang dibuat oleh Allah supaya hidayah yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk anak cucunya itu bisa terlaksana. Jadi Allah mengatakannya kami memberi hidayah. Nah, karena ada orang-orang yang menjadi perantara Allah untuk melaksanakan janjinya, maka orang-orang itu disebut khalifah. Karena kita menjadi khalifahnya Allah, maka kalau kita berbuat apa-apa harus dimulai dengan menyebut atas nama Allah. Ketika kita minum,
kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kebanyakan orang mengartikan Bismillah itu dengan menyebut asma Allah. Tapi tepat juga kalau ada orang mengatakan Bismillah itu artinya atas nama Allah. Kalau ada orang mengatakan ini kan bi artinya kan dengan, enggak, namanya preposisi kata depan. Preposisi atau kata depan atau huruf jar tidak bisa diterjemahkan sebelum dirangkai di dalam kalimat. Kata for, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Mohon maaf, menurut pengamatan saya lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Kata for, seringkali orang menerjemahkan untuk, tapi tidak selalu diartikan untuk. Seringkali tidak diartikan apa-apa. Misalnya, I am looking for a key. Looking for a key. Saya sedang mencari kunci. For-nya tidak diterjemahkan. Ketika for digabung dengan look, maka artinya mencari. Tapi kalau look at artinya melihat. Kalau look itu artinya melihat ke dalam. Bahasa Arab juga begitu. Bi tidak selalu diterjemahkan dan tidak selalu diterjemahkan dengan. Contohnya, amantu billah. Amantu, aku percaya, billah, kalau kita terjemahkan dengan, kan berarti aku percaya dengan Allah. Siapa yang paham percaya dengan Allah? Karena dengan itu artinya bisa menggunakan alat, saya memotong dengan pisau. Dengan itu bisa juga berarti bersama. Saya pergi dengan Pak Dadang. Jadi arti dengan kata bi itu tidak selalu diterjemahkan bi dan seringkali tidak diterjemahkan. Amantu billah, saya percaya kepada Allah. Coba lagi kalau ada kata kalian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ta'muruna, kalian memerintah, bil ma'ruf, kalian menganjurkan. B-nya diartikan enggak? Enggak. Kalian menganjurkan kebaikan. B-nya tidak usah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan malah sulit dipahami. Ya. Begitu pula wa tanhauna 'anil munkar. An itu tidak selalu diartikan dari. Artinya wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, tidak diartikan. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan bismillah, tidak harus bi diartikan dengan. Cocok juga diartikan atas nama. Jadi ketika kita minum Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Kenapa atas nama Allah? Allah kan menjamin rezeki saya. Supaya saya bisa minum rezeki sebagai air, sebagai rezeki, maka Allah menukasi saya untuk meminumi saya sendiri. Jadi saya menjadi khalifah untuk mengelola diri saya sendiri. Maka ketika saya mengatakan bismillah, saya meminum ini atas nama Allah, karena saya menjadi khalifahnya Allah untuk melaksanakan janji Allah memberi rezeki. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, nggak boleh atas nama hawa nafsu. Iqra bismi rabbik. Bacalah Al-Quran atas nama Tuhanmu. Sayang kalau kita melihat buku terjemah bahasa Indonesia, selalu terjemahannya hanya dengan asma Allah. Tapi kalau kita membaca terjemah dalam bahasa Inggris, bismillah itu terjemahannya in the name. Nah, lagi in itu preposisi. Tidak selalu in itu diartikan di dalam. In the name itu artinya atas nama. Jadi in the name of
artinya sama dengan on behalf. Jadi I will drink on behalf of Allah atau in the name of Allah. Begitu pula ketika kita membaca juga in the name of Allah. Nah, kenapa Allah menyebut kami akan membacakan Quran kepadamu atau untukmu pakai kami? Karena Allah ketika menyampaikan pesan ini ada kalanya melalui malaikat Jibril, ada kalanya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan ada kalanya di balik tirai. Ada tiga cara Allah memberi wahyu kepada para nabi, dan tidak semuanya mengalami tiga-tiganya. Tidak semua nabi mengalami tiga-tiganya. Allah menyebutkan di surat Asy-Syura ayat 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Wa ma kana li basyarin, tidak ada manusia ayyukallimahullah yang diajak berbicara oleh Allah illa wahyan, atau satu melalui wahyu, amin wara hijab, atau di balik hijab tirai, misalnya di balik tirai, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan, biasanya malaikat Jibril, fayuhiya bi'idnihi ma yasha, kemudian Allah memberi wahyu kepada bashar, orang itu, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada tiga cara Allah berbicara dengan para utusannya. Satu, wahyu. Nah, kalau dikatakan wahyu ini berarti percakapan langsung, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa seringkali berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah secara langsung, maka Nabi Musa dijuluki kalimullah. Kalim dari kata takallama, artinya bercakap-cakap. Kalimullah, orang yang diajak bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Awi wara hijab, atau di balik tirai. Jadi tidak melihat apa-apa, terus tahu-tahu faham. Atau Rasulullah misalnya kadang-kadang terdiam begitu, terus tegang, berkeringat, terus setelah itu beliau mengatakan, aku barusan menerima wahyu. Al-Yursila Rasulan, atau Allah itu mengutus seorang utusan, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira. Itu ada malaikat Jibril yang datang. Coba, tadi saya menyebut contoh yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah, itu Nabi Musa. Nabi Muhammad pernah nggak diajak berbicara secara langsung? Pernah nggak Pak Dadang? Pernah. Kapan itu? Kapan? Ya, pernah? Ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj. Coba kita perhatikan ayat hadis ini. Hadis ini panjang sekali, sehingga saya ambil sepotong yang memberikan ilustrasi ini. Di belakangnya pun masih panjang, tapi saya potong sehingga saya kasih titik-titik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'uhallahu ilayya ma yuha. Ketika Rasulullah itu berada di langit yang ketujuh, langit ketujuh itu
langit yang di situ ada Sidratul Muntaha. Di langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon, Al-Muntaha itu yang mentok. Jadi yang paling tinggi di tempatnya di langit itu. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa, ada kebun Ma'wa. Jadi ketika Rasulullah itu sudah berada di langit yang ketujuh, fa'auhallahu ilayya ma auha, lalu Allah memberi wahyu kepada saya apa yang Dia wahyukan kepadaku. Allah memberi wahyu. Jadi kalau begitu di ayat yang tadi Asy-Syura 51 ada illa wahyan, kecuali wahyu. Artinya wahyu itu apa? Berarti yang percakapan yang disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi. Nah di sini fa'auhallahu, maka Allah memberi wahyu kepada saya apa yang diwahyukan. Apa isinya? Fafaradallahu alayya khamsina shalah. Allah mewajibkan saya untuk melakukan sholat 50 kali fi kulli yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam. Fanazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Dia sampai kembali dari Sidratul Muntaha terus turun ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa tanya, kamu ditugasi apa oleh Tuhanmu? Terus Rasul menjawab, ditugasi untuk sholat 50 kali. Nabi Musa bilang, irji' ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhaffuf, mintalah keringanan. Kembali, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la yatiquna dzalik. Umatmu enggak sanggup, enggak mampu melakukan sholat 50 kali. Fa inni qad balaghtu bani Israil wa khayyartuhum. Dan saya dulu sudah mencoba melaksanakan perintah Allah supaya mereka sholat 50 kali, mereka enggak sanggup. Nah, setelah ketemu Nabi Musa dianjurkan kembali kepada Tuhanmu, nurut Nabi Muhammad. Farja'tu ila rabbi, lalu saya kembali kepada Tuhanmu. Terus faqultu ya rabbi, lalu aku berkata, wahai Tuhanku. Artinya percakapan ini tanpa perantara, tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, jadi faqultu ya rabbi, wahai Tuhan, khafif ala ummati, ringankanlah beban atau tugas untuk umatku. Fahatta alayya khamsan, kemudian Allah meringankan 5 atau dipotong 5 kali, dan seterusnya yang insya Allah kita semuanya sudah tahu, bolak-balik sampai ke bertemu Nabi Musa lagi, minta lagi keringanan, dikurangi 5 lagi sampai tinggal 5. Nabi Musa masih menganjurkan minta keringanan lagi. Terus Rasulullah SAW bilang cukup. Ya. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah pun juga kalimullah. Ya, kalau kita menyebut Nabi Musa sebagai kalimullah, Nabi Muhammad juga kalimullah. Ya. Tapi tidak semua Nabi itu mengalami semacam itu. Memang Nabi itu kita tidak boleh membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara para nabi. Nah, ketika ada kata tidak membeda-bedakan, kemudian ada ayat lagi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu di surat Ali Imran ya. Surat Al-Baqarah ya. Jadi karena ada kata-kata bahwa kita tidak membedakan, orang suka salah paham, dikira tidak membedakan itu derajatnya. Yang tidak boleh membeda-bedakan adalah kita tidak boleh membedakan dalam keimanan. Karena kata la nufarriqu baina hadim minhum itu dimulai dengan amanar rasul.
dengan kata amanah, beriman. Jadi ketika dikatakan la nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan, artinya dalam keimanan. Tidak boleh kita mengatakan kalau Nabi Muhammad aku percaya, tapi kalau Nabi Isa saya nggak percaya. Nggak bisa. Kalau ada orang bilang aku percayanya hanya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Isa, nggak bisa. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan. Maka orang Islam itu mengimani seluruh nabi. Tapi ada yang mengaku umatnya Nabi Musa, mengaku ya, karena kalau namanya betul-betul merasa umatnya Nabi Musa, ya mesti harus beriman kepada Nabi setelah itu. Begitu pula orang yang mengaku mengimani Nabi Isa juga harus mengimani Nabi Muhammad. Seperti tadi yang dibaca oleh imam kita. Imam kita tadi baca surat As-Saff. Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, dan aku memberi kabar gembira bahwa nanti akan ada nabi yang menganggap benar wahyu dari Allah kepada Nabi Isa yang namanya terpuji, ismuhu Ahmad, yang namanya terpuji. Nah, ini oleh orang kelompok tertentu yang ingin memecah belah Islam, dibilang setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi yang namanya Ahmad. Nah, kalau ada orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dia sudah keluar dari Islam, maka tidak boleh mereka disebut Islam. Cuma di Indonesia saja mereka masih disebut Islam. Di Pakistan nggak boleh disebut Islam. Ya, namanya apa itu? Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah. Di Indonesia masih bilang oh itu Islam Ahmadiyah. Enggak, itu sudah keluar dari Islam karena mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran menyebut Rasulullah itu khotamun nabiyyin. Khotamun nabiyyin, pamungkas atau penutup dari para nabi. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita harus mengakui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti orang itu tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, berarti bukan orang Islam. Baik, jadi Rasulullah SAW itu menerima wahyu dengan 3 cara, antara lain didikte oleh malaikat Jibril. Nah, ketika didikte, Rasulullah itu khawatirnya tidak bisa mengikuti dengan baik. Apa itu mengikuti dengan baik? Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih enak catch up. Tidak bisa mengikuti nyampe itu. Sehingga ketika malaikat Jibril itu mengucapkan satu kata, Rasulullah mengikutinya, menirukannya langsung. Oleh Allah ditegur, jangan, udah dengerin aja, dengarkan baik-baik. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Kamu nggak usah menggerakkan lisanmu untuk buru-buru menirukan yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Nah, ini kaitannya dengan ini tadi, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu. Kami, karena kadang-kalanya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mendikte. Fala tansa, kamu tidak akan lupa. Ini hebatnya Rasulullah. Maka salah satu sifat para nabi itu fatonah. Fatonah itu intelligent, ya, cerdas. Nabi Muhammad itu saking cerdasnya, dia mendengar sekali saja langsung hafal. Kalau kita ini Pak Dadang, supaya nggak ngantuk, ya, Pak Dadang itu kalau ditanya lagi ngapain Pak, duduk-duduk, aku lagi ngapalin surat Yasin, diulang-ulang. Nabi Muhammad nggak usah ngulang-ulang, sekali saja langsung nangkep. Nah, jadi fala tansa, kamu tidak akan lupa. Maka ketika mendengarkan diktean dari malaikat Jibril, nggak usah buru-buru ngikuti, dengarkan. Pelajaran untuk kita apa?
pelajaran untuk kita. Kalau kita sedang dinasehati oleh siapa saja, diem, ya, diem. Diemnya itu tidak hanya mulut kita diem, pikiran kita pun diem. Ya. Kalau ada orang diem mulutnya, tetapi pikirannya masih mikir yang lain, itu tidak mendengarkan dengan baik. Kalau ingin mendengarkan dengan baik, pikiran jangan mikir kemana-mana. Terutama ketika kita dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik dan diem. Diem di situ istilahnya tidak pakai sakata. Sakata diem. Kalau uskut, itu uskut, yang penting jangan ngomong. Tapi kalau ansit, diem dan perhatikan apa yang diucapkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ingin mengenali diri kita sendiri, coba kita tuh seringkali tidak sengaja imam membaca, terus mungkin kita hafal. Ya, terutama kalau di sini itu kalau imam membaca surat As-Sajdah, saya senang sekali itu. As-Sajdah, suatu saat imamnya itu kelupaan, yang mengingatkan itu banyak orang itu yang ada di depan. Tapi saya jadi fokus saya kurang ini. Kenapa kurang? Yang sudah ada yang menegur orang banyak, jadi saya agak jauh, nggak usah ikut. Waduh, kehusuan saya juga terganggu gitu. Tapi itu nggak bisa dihindari kan. Nah itu artinya orang-orang yang berada di depan saat itu mendengarkan dengan baik dan pikirannya tidak kemana-mana, mengikuti yang dibaca itu. Coba kalau kita mendengarkan sambil mikir yang lain, itu kelihatannya sih mendengarkan, tetapi tidak akan masuk. Itu namanya pseudo listening. Pseudo tulisannya pseudo, ya. Pseudo P-nya nggak usah dibaca. Seperti psychology itu ada P-nya, psychology, P-nya nggak usah dibaca. Pseudo listening. Kelihatannya mendengar tapi tidak mendengarkan karena tidak efektif. Maka dengarkan baik-baik. Rasulullah dianjurkan mulutmu nggak usah ikut-ikutan, nggak usah, lisanmu tidak usah ngikuti. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, itu tanggungan kami untuk mengumpulkan itu, artinya termasuk nanti Rasulullah akan hafal. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kalau kami sudah menyelesaikan membaca, baru ikutilah bacaan itu. Jadi dengarkan sampai ke ayat selesai, baru tirukan. Kalau imam sedang baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, diam aja. Setelah selesai baru amin. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin nanti kita nggak paham apa yang dibaca oleh imam. Jadi Allahumma hdina fi man hadait, wahai Allah, tunjukilah kami seperti orang-orang yang engkau beri petunjuk. Nah, terus baru setelah titik amin. Nah ini Nabi Muhammad ketika didikte oleh malaikat Jibril, sampaikan titik dulu baru tirukan. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah yang akan memberi penjelasan. Jadi setiap kali Rasulullah mendapatkan wahyu, langsung diwahyukan juga kepada Nabi, penjelasannya itu dia tahu.